Selamat malam. Malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Via Mifta. Saya biasa dipanggil dengan Via. Di sini saya sebagai konselor yang akan bersama-sama dengan Anda dalam proses konseling ini. Boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Rika. Oh, baik. Apakah saya boleh memanggil Anda Mbak dengan sebutan Mbak Rika? Boleh? Siap. Ngomong-ngomong, Mbak Rika asli mana ya? Aktivitasnya sehari-hari apa aja? Saya asli Jogja. Aktivitas sehari-hari saya kuliah, Kak. Oh, kuliah jurusan apa, Mbak? Jurusan psikologi. Oh, baik. Saya ucapkan terima kasih ya atas ketersediaannya Mbak Rika pada saya sebagai konselor dan sudah meluangkan waktu untuk proses konseling ini dalam Google Meet kali ini. Iya, sama-sama, Mbak. Selama proses konseling ini, Mbak Rika bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak Rika ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Baik, Mbak. Bisa kita mulai untuk konselingnya Mbak Rika? Bisa, Mbak. Baik, hal apa ya yang membuat Mbak Rika datang di konseling kali ini? Saya datang ke konseling ini karena saya tuh lagi stres banget. Stres karena apa ya, Mbak? Karena tugas-tugas kuliah yang numpuk. Belum lagi juga ada masalah gitu di rumah. Kira-kira sejak kapan ya Mbak Rika merasakan hal tersebut? Kurang lebih sih sekitar 3 bulan ini ya, Mbak. Oke, apa saja yang membuat Mbak Rika stres selama 3 bulan terakhir? Yang pertama tuh karena tugasnya menumpuk ya, dan terlebih-lebih itu kalau dosen ngasih tugas tuh pasti selalu mendadak dan banyak banget. Apalagi kayak pertemuan online, Zoom, dan Google Meet itu pasti kebanyakan tuh mulainya dari jam 8 malam, nanti bisa selesai sampai jam 9, bahkan jam 10 malam. Pastinya lelah sekali ya ketika waktu yang harusnya dipakai untuk istirahat justru digunakan untuk hal yang berkaitan tentang tugas kuliah. Iya, Mbak, sangat melelahkan sekali. Jadi hal apa yang merasa Mbak Rika tuh lelah karena tugas-tugas itu? Karena Mbak Rika tidak bisa menghandle tugasnya atau gimana? Iya, Mbak, saya sulit untuk menghandle tugas-tugasnya. Apa aja dampak yang Mbak Rika rasakan dalam permasalahan ini? Saya sih merasakan dampak yang pasti tuh gampang marah ya, Mbak, ya, gampang marah. Setelah itu nafsu makan juga jadi berkurang, berat badan juga berkurang. Kayak gitu sih, Mbak, kayak terus kurang fokus gitu, terus males aja mau ngikutin perkuliahan. Baik, ternyata stres yang Mbak Rika alami banyak dampak negatifnya ya pada kehidupan Mbak Rika. Iya, Mbak. Dulu waktu saya masih sekolah, masih kuliah, saya juga pernah merasakan hal tersebut, Mbak Rika. Iya, Mbak. Selamat malam. Iya, malam. Baik, perkenalkan nama saya Rika Nurmalitana. Saya bisa dipanggil dengan Rika. Eh, kita perkenalan dulu ya. Kira-kira nama mbaknya siapa? Nama saya Via Mifta, Mbak. Baik. Panggilannya siapa ya? Via.
Baik, lebih enak dipanggil Via atau Mbak saja? Via aja nggak apa-apa. Oh, baik. Baik Mbak Via, kita mulai sesi konseling pada hari ini ya. Pertama nih, apakah Mbak Via itu bisa menceritakan hal apa yang membuat Mbak Via itu memutuskan untuk datang mengikuti sesi konseling ini? Jadi gini Mbak, saya tuh datang ke sini karena saya tuh ngerasain stres banget setelah saya mengikuti sesi konseling ini. Saya harap saya punya solusinya. Oh begitu, baik. Kira-kira sejak kapan ya Mbak Via merasakan ini? Udah 3 bulan Mbak. Wah, lama juga ya. Apa aja sih yang sekiranya membuat Mbak Via itu stres selama 3 bulan terakhir ini? Kerjaan saya tuh banyak Mbak. Ditambah lagi tekanan dari atasan. Baik, begitu. Pasti lelah sekali ya Mbak ya. Sudah banyak pekerjaan, kemudian selalu ditekan terus sama atasan. Iya Mbak. Jadi perasaan Mbak Via nih sekarang gimana? Kecewa kah atau bagaimana? Ya kecewa Mbak, udah capek. Di tenaganya, di otaknya juga capek. Baik, berarti Mbak Via itu sekarang merasakan stres juga ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik, ternyata stres yang Mbak Via alamin itu berdampak negatif ya, berdampak negatif untuk kehidupannya Mbak Via ke depannya, ya kan? Iya betul Mbak, saya tuh sampai kurus, susah makan, terus mau ngapa-ngapain juga jadi nggak enak. Baik, seperti itu. Dulu saya juga pernah merasakan seperti Mbak Via. Saya juga merasa lelah gitu ya Mbak kalau bekerja. Baik, sebenarnya dalam teori psikologi yang Mbak Via rasakan ini tuh bisa disebut dengan burnout ya, yaitu keadaan di mana seseorang mengalami kelelahan fisik maupun emosional. Ini dikarenakan karena beban tinggi, penurunan performa kerja, kemudian kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu. Gitu ya Mbak Via. Baik.